Setelah Yuho memutuskan untuk melakukan kultivasi tertutup di laboratoriumnya dengan tujuan meningkatkan kemampuannya agar menjadi seorang titel dulu, Yuho pun mulai mengepalkan tangannya dan perlahan menutup kedua matanya. Tambah larut dalam bodi kultivasinya, di bawah tubuhnya mulai rileks ketika kekuatan jiwa di dalam tubuhnya mulai beredar dengan sendirinya. Sebab ia tahu ketika Wutong menyebutkan statusnya sebagai prajurit tertinggi sebelumnya, ia segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dengan itu merujuk pada kekuatan jiwanya telah terjebak di peringkat 89 untuk sementara waktu, memungkinkannya sama sekali tak bisa untuk menjadi seorang titel dulu. Ya meskipun ia beberapa kali sudah mampu mengalahkan seorang titel dulu murni, nyatanya menjadi seorang titel dulu yang murni masih akan meningkatkan kekuatannya, sama seperti yang akan dilakukan oleh Master Jiwa pada umumnya. Mengingat semakin seorang Master Jiwa itu berbakat, maka semakin besar pula lah peningkatannya, dan ia sudah memiliki inti jiwa pertamanya. Saat begitu inti jiwanya yang kedua terbentuk, dipastikan kekuatan jiwanya tak akan jauh berbeda dari yang dimiliki oleh seorang dolo utama, serta di masa depan, kekuatan jiwanya juga akan meningkat pada tingkat yang tak terbayangkan. Apalagi Yuho sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan jiwa selama ini dan ia sudah melakukannya sejak lama, sebab ketika ia memperoleh cincin jiwa ke-8 dari mata rohnya di wilayah Laut Es, nyatanya laut spiritualnya telah berubah sekali lagi, menghasilkan dorongan besar untuk kekuatan spiritualnya. Dengan setelah itu, ia dipengaruhi oleh tanaman dan meningkatkan pemahamannya tentang totalitas, sehingga sekarang ia telah memenuhi semua persyaratan untuk mendorong inti jiwa keduanya, memungkinkannya pasti tak kalah dengan guru jiwa peringkat 98 manapun ketika datang ke dalam kendali spiritualnya. Dengan meskipun Yuho mungkin tak bisa melakukannya sekarang, ia mungkin mendapatkan kemampuan untuk melakukannya jika dirinya ingin menjadi lebih kuat, dan karena tak ada pilihan yang lebih baik, akan lebih bijaksana baginya untuk memperkuat serta meningkatkan kemampuannya. Ia bahkan berdasarkan faktanya, cara ia berencana untuk berkultivasi jauh berbeda dari apa yang ada dalam pikiran Wutong, sebab menurut pendapat Mai biniknya itu, cara terbaik baginya untuk mengembangkan inti jiwanya adalah dengan menggunakan metode resonansi. Tapi demikian Yuho tak setuju dengan pendapatnya itu, dikarenakan ia tahu bahwa dirinya harus menjadi kuat seperti sosok dewa binatang. Saat jika ia tak bisa dibandingkan dengan Ditian, tak mungkin baginya bisa berhasil di medan perang, sehingga karena hal itulah satu-satunya pilihan baginya adalah menginjak jalan yang sama dengan Ditian, dengan tujuan untuk melakukan yang lebih baik darinya agar menjadi lebih kuat dari dewa binatang. Oleh karenanya setelah memikirkan hal ini dan memastikan targetnya, Yuho pun mulai membiarkan kekuatan jiwa di tubuhnya bersirkulasi sendiri, sembari menstabilkan inti jiwa yang dekat dahinya. Ketika ia membiarkan kekuatan spiritualnya beredar di sekitar inti jiwanya, saat kali ini inti jiwanya sekarang menjadi pusat dari semua kekuatannya, dan kekuatan spiritualnya berputar di sekitar inti jiwa di orbit langsungnya, maupun juga beredar di sekitar inti jiwa di orbit luar, sehingga jika seseorang mengamati laut spiritualnya, seseorang akan melihat matahari berbentuk belah ketupat raksasa di tengahnya, dan matahari ini adalah inti jiwanya. Ya meskipun kekuatan spiritualnya telah menjadi sangat padat, nyatanya itu terus berputar di sekitar inti jiwa. Dengan ini membuat Yuho bersiap untuk mencoba membentuk inti jiwa keduanya, sebab ia tahu berdasarkan informasi dari penatua Suan, inisiasi inti jiwa keduanya harus cukup sederhana. Setelah inisiasi inti jiwa pertamanya yang berat, dan inti jiwanya yang kedua akan dimulai di dalam dantian tempat di mana kekuatan jiwanya disimpan, memungkinkannya seharusnya jauh lebih mudah untuk membangun inti jiwanya di sana. Tapi setelah mengumpulkan kekuatan jiwanya selama ini, Yuho sepertinya masih punya jalan pikiran lain, dikarenakan ia tahu meskipun mudah untuk membuat inti jiwa seseorang di dantian, nyatanya itu mungkin bukan pilihan yang paling menguntungkan untuk perkembangan masa depannya. Maupun juga ini karena ia tak berencana pergi untuk metode budidaya resonansinya, dan ingin menggunakan metode saling melengkapi yin yang sebagai gantinya. Sebab istilah saling melengkapi yin yang berarti hubungan melengkapi antara yang berlawanan. Saat begitu ia berhasil dalam budidaya inti jiwanya di dantiannya, dua ekor jiwa di tubuhnya akan mengedarkan energi sekitarnya dalam arah yang berlawanan. Dengan ini akan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan saling melengkapi seperti halnya sepasang roda gigi.
sehingga membuat kekuatan jiwanya dan kekuatan rohnya akan mengalir dari dantiannya sampai ke dahinya, maupun apa juga yang akan terjadi setelah mencapai peringkat ke-98 pasca melakukan semua hal itu. Ya, meskipun pada saat itu ia mungkin sudah memiliki kemampuan untuk menahan diri terhadap ultimate dulu, nyatanya ia masih belum dianggap sebagai satu, dan untuk mencapai peringkat 99 serta menjadi seorang dolo utama, ia perlu meningkatkan dirinya dengan inti jiwanya sebagai pondasinya, serta ini berarti membuatnya harus menciptakan inti jiwa ketiga. Bahkan ini juga berarti bahwa jika Yuhao memutuskan untuk menciptakan inti jiwa keduanya dalam dantiannya, ia tak akan memiliki peluang untuk menciptakan inti jiwa ketiga, dan tak peduli seberapa kuat dirinya, akhirnya sepertinya ia tak akan pernah dianggap sebagai ultimate dolo sejati, serta dengan kata lain, ia tak akan bisa mewarisi kursi ilahi dewa emosi, sehingga karena hal itu, ia telah lama memutuskan untuk tak hanya membuat inti jiwanya dengan metode saling melengkapi yin yang, tapi juga membuatnya di area dadanya. Dengan ini memungkinkannya untuk menciptakan inti jiwa ketiganya dalam dantiannya di masa depan, dan ketika saatnya tiba, inti jiwa ketiganya hanya akan menghadapi gangguan dari inti jiwa di dadanya. Yang oleh karenanya setelah membuat keputusan ini, Yuhao pun mencoba memanggil permaisuri es untuk berkomunikasi dengannya di dalam dirinya. Saat ia memberitahukan tentang dirinya yang akan mulai melakukan peningkatan kultivasinya pada inti jiwa keduanya guna mendorongnya ke titel dulu, maupun ia berpikir untuk menggunakan metode saling melengkapi yin yang untuk mencapai hal itu, sehingga membuatnya pun melontarkan sedikit permohonan maafnya. Ia mungkin perlu menyusahkannya untuk membantunya dalam melakukan semua hal ini. Didasari atas tubuhnya yang notabene mengandung tulang dada Gyo-S permaisuri kala jengking, dan kekuatannya terkuat di area dadanya, tempat di mana ia berencana untuk membuat inti jiwa kedua. Sebab untuk inti jiwa keduanya, ia berencana untuk menggunakan kekuatan jiwa Ultimate S-nya sebagai kekuatan utama untuk menciptakannya, dikarenakan jika rencana ini berhasil, inti jiwa pertamanya akan mengendalikan kekuatan spiritualnya, sedangkan inti jiwa keduanya akan mengendalikan kekuatan jiwanya. Dengan ketika kedua inti jiwa ini akan saling melengkapi, itu memungkinkan kekuatan jiwa serta kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi satu sama lain, membentuk perpaduan sempurna antara sejumlah kekuatan ini. Dan tak tahu seberapa sulitnya itu, tapi terlepas dari kesulitan yang akan dilaluinya, ia berencana untuk mencobanya. Menyebabkan permaisuri salju pun yang mendengarnya menunjukkan kesiapan untuk membantunya, sembari juga memuji bakat kemampuan dari Yuhao yang menurutnya sangat jenius. Sebab ia merasa meskipun jalan yang dipilihnya untuk dilalui mungkin adalah metode paling ekstrim di antara mereka yang memiliki Ultimate S, atau bahkan di antara semua praktisi di dunia penuh tipu-tipu ini, nyatanya metode kultivasi ekstrim seperti itu akan sering memberinya potensi yang tak ada habisnya, dikarenakan di dunia binatang buasnya, sebuah orang yang memiliki kebijaksanaan sejati dan kemampuan kuat memilih jalan yang kali ini direncanakannya untuk diambil. Dengan hanya ada satu orang yang berhasil melakukannya, siapa lagi kalau bukan Ditian, sehingga itulah sebabnya mengapa dirinya menjadi malu jiwa terkuat di dunia. Setelah mendengar perkataan dari permaisuri salju, Yuhao pun sedikit menunjukkan rasa herannya. Dengan tak berharap permaisuri salju akan memberikannya pujian setelah mengungkapkan sejumlah keraguannya pada peluang keberhasilannya. Dan mengetahui sang permaisuri salju ini memiliki pengalaman yang akan diambilnya, menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah berarti pernah telah mencoba pendekatan metode semacam ini. Saat permaisuri salju pun segera membenarkannya dengan menyebutkan bahwa dirinya sudah pernah mencobanya sebelumnya, dan jika ia benar-benar berhasil, ia takkan takut sama sekali pada sosok Ditian didasari atas kemampuannya. Setidaknya akan setara dengan kemampuannya. Tapi sayangnya ia mengalami kegagalan pada saat melakukan semua hal itu. Dengan ini mengakibatkan jiwa asalnya menjadi sangat rusak, dan ia kehilangan kemampuan untuk mendorong kekuatannya yang lebih tinggi, sehingga karenanya dirinya hanya bisa memilih untuk merubahnya menjadi embrio roh, notabene sesuatu yang kali ini secara kebetulan telah dimanfaatkannya. Terlebih lagi ia juga sudah mencobanya sebelumnya, dan jadi tahu lebih baik daripada orang lain betapa sulitnya melakukan jalan ini. Mengingat Ditian saja berhasil karena tekad dan ketahanannya lebih kuat dari miliknya, karena mempunyai tubuh Raja Mata Hitam Naganya cukup tangguh,
serta untuk menuntaskan metode kultivasi saling melengkapi yin yang, seseorang harus memisahkan kekuatan spiritualnya dan kekuatan jiwa sepenuhnya sebelumnya menyatukannya kembali. Memungkinkan ini akan sangat merugikan tubuh seseorang dan membutuhkan tingkat kendali yang luar binasa. Dengan keterbatasan ini adalah mengapa mereka tak akan pernah bisa menjadi dewa, dan kedua posisi ini tak akan memungkinkan terjadinya resonansi, maupun ini memaksa mereka untuk memilih metode saling melengkapi yin yang, sehingga dengan demikian ia pun sekali lagi menanyakan pada Yu Hao mengenai dirinya yang apakah sangat yakin ingin melakukan tindakan ini, mengingat ia tahu jika dirinya mengalami kegagalan maka dipastikan dirinya akan menderita konsekuensi yang sangat serius. Saat ini pun Mbak Yu Hao yang mendengarnya spontan mengungkapkan rasa optimisnya. Dengan merasa tak peduli apapun yang nantinya akan terjadi, ia bertekad akan terus mencobanya tanpa henti, dan jika ia berhasil, mereka akan mendirikan pondasi yang baik untuk perkembangan agar akhirnya menjadi dewa tanpa takut mengalami kegagalan terkecuali ia akan mokat. Menyebabkan permaisuri salju pun yang mendengarnya mendukung penuh tekad dari Yu Hao, sembari melontarkan janjinya akan mempertaruhkan nyawanya bersama kelima binatang roh lainnya. Dengan mereka berenam akan membantunya dan tak bisa percaya bahwa ia masih bisa gagal dengan semua bantuan mereka. Yang kali ini pula lantas Mbak Yu Hao mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan mulai menyesuaikan keadaan psikologisnya sebelum memulai ritual. Dan setelah beberapa saat persiapan, ia pun mulai mengeluarkan keenam binatang rohnya. Dengan yang pertama muncul dari tubuhnya adalah permaisuri salju dan permaisuri es, yang notabene adalah dua roh terkuat di antara keenam binatang rohnya. Diikuti juga dengan si Gemoy Xiaobai, si Duyung Lia, dan kedua binatang roh lainnya. Saat setelah kemunculan mereka, permaisuri salju pun memandang kelima binatang roh lainnya dan mengingatkan mereka agar yakin serta mendengar apa yang dikatakan Yu Hao. Sebab kultivasi tertutup ini sangat penting baginya dan juga sama pentingnya bagi mereka semua. Yang bahkan permaisuri salju juga mengingatkan kelima binatang roh lainnya agar jangan khawatir tentang mengeluarkan energi mereka. Dikarenakan begitu Yu Hao berhasil, ia akan dapat menggunakan inti jiwa baru yang terbentuk dari metode saling melengkapi yin yang ini untuk keuntungan bagi mereka, maupun keberhasilannya akan menjadi langkah besar dalam perjalanan mereka untuk menjadi dewa bersamanya. Sehingga dengan demikian, permaisuri salju pun menyuruh kelima binatang roh lainnya agar menggerakkan semua kemampuannya untuk membantu Yu Hao dalam melakukan ritual metode yang akan dilakukannya. Di tepi danau Dewa Laut Akademi Shrek, dengan ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dikarenakan kemampuan Phoenix Api Iblisnya saat itu sepenuhnya menguasainya, serta kemampuannya itu hampir saja memokatkannya bersama dengan ayang ebebnya Wang Dong. Lebih lagi ia juga memberitahukan pada waktu itu, jiwa bela dirinya memiliki kemampuan telah menyelamatkannya dengan menekan api jahat di dalam tubuhnya beberapa kali. Sehingga kejadian itulah membuat dirinya memperlakukannya seolah-olah saudara perempuannya sendiri dan mencintainya serta merawat timnya sampai mengikuti turnamen benua Akademi Master Jiwa lanjutan bersama-sama, serta pada akhirnya meraih kejuaraan dan mempertahankan kehormatan Akademi Shrek. Yang oleh karena itu Yu Hao pun menyebutkan bahwa Mas Yato adalah pemimpin timnya dan ia juga lah yang memimpin timnya menuju kemuliaan tertinggi. Menyebabkan Mas Yato pun yang mendengarnya akhirnya mulai mengingat beberapa hal atas informasi yang disebutkan Yu Hao terutama Akademi Shrek, sebelum kemudian ia pun tiba-tiba mengambil langkah maju dan langsung muncul di hadapan Yu Hao serta mencoba meraih bahunya menggunakan satu tangannya. Yang hal ini pun lantas membuat Yu Hao melihatnya hanya menunjukkan mode diamnya dan tak memilih untuk menghindarinya atau bahkan menggunakan kemampuan untuk mengalaunya, melainkan ia hanya membiarkannya meraihnya seperti yang diinginkannya, dan gelombang panas mulai perlahan membakar mengalir ke dirinya dari telapak tangannya, sehingga mengakibatkan Yu Hao pun bisa melihat api merah gelap naik dari tangan kanannya dan pakaian di bahunya segera terbakar menjadi abu. Dengan yang paling mengerikannya lagi adalah itu bahkan mencoba mulai membakar kulit Yu Hao dan separuh tubuhnya segera berubah menjadi merah gelap. Namun di sini Yu Hao pun mencoba mengatasinya dengan memunculkan kemampuan es di tubuhnya saat aura dingin yang hebat kemudian meledak dan menghantam gelombang panas yang membakarnya, sehingga membuat tubuhnya dan Mas Yato pun kali ini bersinar pada saat yang sama dan mulai memutarbalikkan semua panas yang dirasakannya. Tapi demikian Yu Hao pun masih meringis kesakitan serta kontes antara dua kemampuan ini masih terjadi di tubuhnya, dan Mas Yato hanya harus menamparnya dengan telapak tangannya jika ia kali ini berniat ingin memokatkannya.
Namun Yuhao pun dapat membebaskan dirinya dari cengkramannya. Dengan kali ini tak bergerak karena ia tak ingin meninggalkan kesempatan ini, mengingat ia sangat jelas tahu bahwa dirinya hanya memiliki kesempatan untuk menyadarkan Mas Yato ketika emosinya masih dianggap stabil, sehingga buahnya pun mengambil kesempatan ini untuk menyadarkannya dengan terus memanggilnya menggunakan sebutan kakak. Saat ini pun Mas Yato yang mendengarnya mulai memunculkan semburat kesadaran dalam api yang menari-nari di kedua matanya. Tapi kesadarannya itu pun tanpa diduga tiba-tiba menghilang, digantikan amarah membaranya menyebutkan Yuhao adalah musuhnya, sehingga buahnya pun mulai menerapkan kemampuan api merahnya lagi, yang secara brutal mulai membakar bahu Yuhao, mengakibatkan Yuhao pun mulai melontarkan erangan kesakitannya. Tetapi di sini ia pun mencoba untuk menahannya di balik mode sedih yang ditunjukkannya. Dan sekali lagi mencoba menyadarkan Mas Yato, menyebutkan tentang dirinya yang selama bertahun-tahun merindukan akan sosoknya, dengan bahkan telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan begitu lama pasca kepergiannya, sampai pada akhirnya dirinya bisa menemukannya lagi, sehingga buahnya pun kali ini memintanya untuk tak pernah meninggalkannya. Tapi lagi-lagi Mas Yato pun secara bagongnya menunjukkan amukannya dan memunculkan kemampuan Phoenix apinya yang langsung melesat ke langit, menghasilkan aura panas yang melesat ke arah Yuhao di bawahnya. Namun Yuhao pun yang melihatnya segera memperkuat kemampuan esnya yang langsung melindunginya, dan juga memunculkan kemampuan binatang kalajengking esnya yang langsung bertarung dengan Phoenix api Mas Yato. Tapi di tengah-tengah baku hantam brutal binatang es dan api itu, cincin jiwa abu-abu pun berkilau di bawah kaki Yuhao dan diam-diam perlahan menyerap energi kegelapan dalam Phoenix api Mas Yato. Saat pada kali ini ia menggunakan kemampuannya itu untuk mendukung kekuatan spiritualnya dalam upaya membangkitkan kesadaran Mas Yato, dan ia juga mencoba untuk melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya, sehingga tindakannya ini pun mengingatkannya akan sosok Tangya yang juga pernah mengalami hal yang sama seperti Mas Yato. Dengan perbedaan paling jelas antara keduanya adalah bahwa penguasa jiwa jahat telah secara langsung mengendalikan hati dan pikiran Tangya, sebab selain obat-obatan yang diberikan oleh tuan-tuan roh jahat waktu itu, kemungkinan dapat dipastikan Tangya hampir sepenuhnya tersesat dan kehilangan kesadarannya. Tapi sebaliknya, salah satu masalah Mas Yato yang paling mengerikan disajikan oleh jiwa bela diri Phoenix api jahatnya, dengan segala macam halusinasi atau kemarahannya sia-sia terhadap seseorang yang memiliki kemampuan api sama sepertinya. Terlebih lagi para penguasa jiwa jahat itu mampu mengendalikan hati dan pikirannya. Namun nyatanya mereka hanya bisa melakukannya karena mereka mengambil keuntungan dari kebingungan dan karakteristik emosinya. Oleh karena itu Yuhao pun terus-menerus melemahkan energi kegelapan di dalam tubuhnya, sehingga emosi dan kesadaran yang bingung pun bisa secara bertahap pulih, yang bahkan jika Mas Yato tak bisa bangun sepenuhnya, ia pun setidaknya akan dapat mengembalikan sebagian ingatannya. Sampai pada akhirnya, setelah cukup lama berjuang menghilangkan energi kegelapannya, Yuhao pun dapat melihat Mas Yato perlahan menunjukkan kesadarannya, ditandai dengan sosoknya yang perlahan menunjukkan mode normalnya, tapi masih diliputi sedikit kelinglungan terpancar di raut wajahnya, diikuti suara pelan yang tiba-tiba memanggil nama Yuhao dan juga secara lantang menyebutkan tentang dirinya adalah Mas Yato, bukanlah seorang ratu kegelapan. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada Mas Yato, Yuhao pun sontak menunjukkan rasa gembiranya dengan tak menyangka kakaknya itu akhirnya kembali lagi dalam keadaan normalnya, sehingga buahnya pun terus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan penyerapan kegelapannya serta berulang kali menepuk punggungnya sambil terus membimbingnya dengan kekuatan rohnya. Dengan setelah beberapa saat berlalu, Mas Yato pun mulai menunjukkan kebingungannya menatap Yuhao di depannya di balik sedikit keterkejutan yang ditunjukkannya saat ia tak menyangka pemuda yang dikenalnya ini memiliki perubahan bentuk tubuh yang sangat tinggi. Pasca terakhir kali mereka bertemu waktu itu dirinya masih terlihat seperti bocil ingusan. Dan juga merasa heran melihat sejumlah luka di bahunya, sehingga buahnya pun yang merasa penisirin akan hal ini, menanyakan padanya mengenai gerangan hal yang terjadi pada bahunya, serta siapakah juga orang yang berani menanduknya, mengingat dirinya kali ini berniat untuk menghabisinya. Saat Yuhao pun menyuruhnya untuk santuy dan memberitahukan bahwa semua hal ini dilakukan atas tindakannya sendiri secara tak sengaja, dengan dirinya kali ini nyatanya dalam keadaan baik-baik saja, serta juga menjelaskan tentang kejadian mengerikan yang dialaminya sebelumnya. Menyebabkan Mas Yato pun yang mendengarnya lagi-lagi menunjukkan kelinglungannya dengan bertanya-tanya tentang gerangan hal yang sebenarnya terjadi padanya, sampai-sampai membuatnya pun kali ini merasakan pikirannya menjadi kacau. Namun ia pun segera membuang semua kebingungannya ini dan kembali menatap Yuhao sembari menanyakan padanya mengenai gerangan bagaimana kabarnya.
Saat Yuho pun yang mendengarnya bilang bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja dan juga menceritakan pada Mas Yato mengenai titik awal dirinya yang tiba-tiba berubah menjadi ratu kegelapan, yang mana waktu itu sejak dirinya kehilangan kendali jiwa bela diri selama kompetisi besar, tim akademis Reknya membawanya kembali ke wilayah akademi untuk melakukan perawatan, tetapi selama melakukan perawatan, Master Aularo Jing Hongchen pun tanpa diduga secara bagongnya memasuki akademi dan menghancurkan ruang perawatannya, yang hal ini pun lantas dimanfaatkan para penguasa jiwa jahat Aularohnya untuk menculiknya dan mengubahnya menjadi ratu kegelapan dengan sihir jahat yang mereka miliki, sehingga dengan demikian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah kali ini bisa mengingat sesuatu. Saat masih ataupun yang mendengarnya menunjukkan mode tremornya di balik kelilungannya dan sedikit mengingat tentang dirinya merupakan seorang ratu kegelapan brutal dari Aularo yang telah membantai ribuan manusia tak bersalah, sehingga ini pun membuatnya dirundung rasa ketakutan dengan tak berharap dirinya bisa melakukan tindakan brutal semacam itu. Tetapi di sini Yuho pun mencoba untuk menenangkannya, menyebutkan tentang dirinya yang sama sekali tak bersalah atas membantai ribuan sosok manusia itu, melainkan tindakan brutalnya ini dilakukan oleh sosok si ratu kegelapan yang telah menguasai tubuhnya. Tapi pasca mencoba menenangkan Mas Yato ini, Yuho pun tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Dikarenakan ia bisa tahu dari status Mas Yato di dalam Aularo bahwa dirinya berbeda dari Tangya. Dengan mungkin Tangya tak cukup kuat atau kemampuannya tak memadai, jadi ia tak berhubungan dengan banyak tugas di dalam Aularo. Namun berbanding terbalik, dengan kemampuan Mas Yato dalam peringkat kultivasinya maupun statusnya, itu pun bisa dianggap sangat menakutkan melebihi Tangya. Namun ketika Yuho memikirkan hal ini, Mas Yato pun yang mendengar penenang darinya menunjukkan sikap mengertinya serta mengucapkan rasa terima kasihnya sebelum kemudian mulai mengalihkan topik pembicaraan dan merasa Yuho menggunakan kemampuan es terakhirnya untuk membantunya menekan emosi yang mengamuk di pikirannya. Ia pun secara penisirin menanyakan padanya mengenai gerangan bagaimanakah dirinya bisa menekan aura jahatnya agar tak menguasainya lagi. Mengingat ia tak tahu tentang gerangan hal apa yang Aularo telah tinggalkan di tubuhnya, tapi ia sedikit dapat merasakan benda itu telah menyatu ke dalam jiwa bela diri Phoenix apinya. Memungkinkan hal itu telah mempengaruhi emosi dan kondisi mentalnya. Saat Yuho pun yang mendengarnya memberitahukan bahwa dirinya telah menggunakan beberapa teknik khusus untuk menyerap kegelapan di dalam tubuhnya, tapi demikian ia kali ini masih bisa merasakan bahwa energi itu masih terus meningkat di dalam tubuhnya. Dengan setelah ia berhenti menyerapnya, dirinya pun masih khawatir mereka akan kembali lagi, sehingga dalam kasus ini, Yuho pun merasa Mas Yato harus benar-benar memperbaiki masalah jiwa bela dirinya sehingga memungkinkannya tak akan terpengaruh lagi. Terlebih lagi ia mempunyai cara untuk mengatasinya berdasarkan bab buku beracun peninggalan Mamang Tangsan, sang generasi pertama kelompok tim 7 Monster Shrek. Berisikan catatan yang menjelaskan bagaimana menuntaskan masalah dengan Phoenix jahat yang menggunakan beberapa ramuan abadi. Selain itu ada juga beberapa ramuan abadi yang dapat dipilih, sehingga Buannya pun berjanji akan menemaninya untuk mencari si ramuan. Menyebabkan Mas Yato pun dia mendengarnya spontan menuju ke raut wajah kikuknya dan merasa perkataan dan janji yang dilontarkan Yuho hanya semata-mata untuk menyenangkan hatinya. Tetapi di sini Yuho pun segera membantahnya dan mengatakan bahwa janjinya itu bukan omong kosong belaka, mengingat itu didasari atas nenek moyangnya. Hong Jun yang pertama kali memiliki Phoenix jahat telah menggunakan metode yang sama untuk menuntaskan masalah yang kali ini dialaminya, sehingga dengan demikian ia pun mempertanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah tak mengingat sedikit pun tentang nenek moyangnya. Terlebih lagi Yuho pun memberitahukan pada Mas Yato tentang TKP keberadaan mereka kali ini berada di kota matahari terbit yang merupakan tempat berbahaya dan dirinya tinggal bersama kelompoknya di sebuah penginapan serta mereka kali ini tak bisa cukup lama bertemu sehingga membuat Yuho pun mengingatkannya untuk datang lagi dan bertemu lagi dengannya di tempat ini setiap hari ketika tengah malam menjelang, sehingga ia akan dapat membantunya menekan api jahat di dalam tubuhnya. Yang paling tidak, ia dapat membantunya untuk mengendalikannya sehingga mengakibatkan mereka tak akan mempengaruhi emosi dan kondisi mentalnya lagi. Saat ini pun Ban Mas Yato yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya dan menyuruh Yuho untuk secepatnya bergegas pergi dari TKP-nya, mengingat ia merasa yakin akan mengatur semua hal di sini. Menyebabkan Yuho pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya dan sekali lagi mengingatkan kakaknya itu untuk selalu berhati-hati sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkannya.